Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Yacuk Isnendani dan rekan saya AR Farhan Fuadi Rasidi. Nah, adapun tujuan kami berdiri di sini yaitu ingin memaparkan mengenai bisnis plan yang kami jalani. Nah, di mana bisnis plan yang akan kami jalani ini yaitu bisnis plan aksesoris dengan brand commerce. Baiklah, simak uraian dari kami tentang bisnis plan aksesoris yaitu commerce. Nah, adapun hal yang melatar belakangi tujuan kami dalam mendirikan bisnis plan aksesoris ini, di mana kami melihat bahwa industri fashion di Indonesia itu telah berkembang pesat dengan peningkatan jumlah perancangan dan busana merek lokal serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan gaya. Nah, di mana fashion ini tidak hanya mencakup pakaian, tapi juga cara mengekspresikan kepribadian melalui elemen seperti bentuk, warna maupun desain. Nah, disinilah aksesoris memainkan peran pentingnya sebagai elemen yang memperkaya penampilan keseluruhan. Nah, oleh sebab itu, commerce ini hadir untuk memenuhi kebutuhan aksesoris yang indah dan bernilai islami, di mana dengan aksesoris ini pengguna dapat tampil modis tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman mereka. Dengan menggabungkan tren fashion terkini, sehingga menciptakan harmonisasi antara penampilan dan nilai-nilai spiritual pada diri pribadi seseorang tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya tentunya kami memiliki profil usaha yang mana terdiri, yang pertama itu nama perusahaan sebagai brand dari kami sendiri yaitu commerce. Kemudian logo usahanya itu terdapat dua bentuk desain. Yang pertama itu ada cincin, di mana cincin itu menggambarkan salah satu aksesoris yang kami produksi. Kemudian kedua itu ada gambar bulan, yang mana bulan ini sebagai logo dalam melambangkan Islami, di mana di dalam bulan ini terdapat corak yang mana itu merupakan makna dalam kedetailan kami dalam mengerjakan aksesoris maupun produk-produk yang kami buat. Nah, kemudian bidang bisnis tentunya yaitu aksesoris remaja. Kemudian jenis produk yaitu gelang, cincin, kalung maupun kecan. Di mana untuk lokasi sendiri kami beralamat di Jalan Setiabudi, Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Nah, adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0857 83 21 5106 atau Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, adapun slogan pada brand kami yaitu Radiant Modesty with Lunar Grace, yang artinya bersinar dengan anggun secara sederhana bagaikan bulan. Nah, di sini kita dapat melihat secara jelas merupakan logo dari brand commerce sendiri, yang mana logo tadi terdapat dua bentuk yaitu cincin, kemudian ada bulan disertai dengan brand yaitu commerce sebagai brandnya. Selanjutnya manfaat bisnis. Nah, dalam menjalankan bisnis tentunya ada manfaat yang diperoleh. Yang pertama yaitu dalam aspek ekonomi, yaitu tentunya yang pertama mendapatkan keuntungan. Kemudian dengan harga yang relatif murah, diharapkan banyak masyarakat ataupun mahasiswa dapat tampil dengan aksesoris yang modest dan juga desain yang modern. Nah, kemudian aspek sosial. Di sini masyarakat tentunya dapat terbantu karena tersedianya lapangan pekerjaan, di mana jika bisnis yang kami jalankan ini dapat berkembang dengan pesat. Nah, kemudian yang kedua itu melibatkan komunitas lokal untuk memberdayakan masyarakat. Nah, tentunya ketika kita melakukan sebuah bisnis dan juga dapat merekrut banyak anggota lainnya, kita dapat memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan, sehingga terciptalah aspek sosial yang ada. Baik, selanjutnya ada tujuan bisnis. Nah,
di mana tujuan bisnis ini tentunya tidak jauh berbeda dari manfaat bisnis yang akan kami jalani. Nah, di mana tujuan bisnis ini terdapat beberapa poin yang akan kami capai. Yang pertama yaitu mendapatkan laba dari hasil penjualan. Tentunya dalam melakukan sebuah bisnis, seseorang pasti ingin mendapatkan keuntungan. Nah, dari poin pertama ini, mendapatkan laba dari hasil penjualan merupakan salah satu tujuan yang akan kami capai. Nah, kemudian poin kedua yaitu meningkatkan. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu meningkatkan sisi kreativitas kami dalam berbisnis. Nah, tentu dalam melakukan sebuah bisnis apapun itu, kreativitas diperlukan untuk memberikan inovasi maupun memberikan berbagai macam keanekaragaman dalam produk yang akan dibuat. Nah, dalam berbisnis mengenai aksesoris ini tentu akan banyak beragam sekali produk-produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dari situlah sisi kreativitas itu akan tumbuh dan akan dapat melatih kreativitas kami dalam menjalankan bisnis ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengisi waktu luang serta melatih mental dalam berbisnis. Nah, tentunya dalam hal berbisnis ini tidak luput dari hal persaingan maupun pasang surutnya yang ada pada sebuah bisnis. Nah, dalam hal ini ketika kami baru terjun ke dunia bisnis, tentunya banyak hal-hal yang baru yang kami rasakan, yang mana hal itu mungkin akan sedikit menguncangkan mental kami. Nah, disinilah kami akan melatih mental kami agar kami dapat bertahan dalam dunia bisnis. Iya. Ya. Selanjutnya, kami memiliki visi dan misi, yang mana visi kami itu menjadi perusahaan mandiri dengan kreativitas manual untuk menghasilkan kualitas maksimal yang menggabungkan kemurnian dan keanggunan serta mempelopori keindahan yang mempesona bagi seluruh pelanggan. Nah, adapun misinya itu yaitu menyediakan koleksi aksesoris berkualitas tinggi, kemudian menginspirasi gaya yang modest namun elegan, menghormati nilai-nilai kecantikan dan kesederhanaan, menciptakan pengalaman berbelanja yang memuaskan, serta berperan aktif dalam komunitas fashion muslim. Selanjutnya, profil pendiri, di mana profil pendiri ini terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri, A.M. Rosidi, serta rekan saya, M.Nki Gustiandahi. Nah, di mana profil pendiri ini terdiri dari dua orang, yang mana kamilah yang melatar belakangi berdirinya brand e-commerce ini. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur bisnis. Nah, di dalam bisnis tentunya kita memerlukan struktur yang baik agar bisnis yang kita jalani dapat terorganisir dengan baik. Nah, di sini terdapat banyak struktur bisnis yang kami buat, yaitu di atas tentunya ada investor yang menjadi tulang punggung dari bisnis kami, yang di bawahnya ada owner, tentunya saya sendiri dan juga teman saya Tarhan. Terus di sini ada tim stok dan gudang, yaitu saya sendiri Muhammad Jani, ada juga tim HR dan operasional teman saya Tarhan, yang tim keuangannya dan administrasi juga teman saya Farhan. Terus ada produksi dan desain. Di sini saya sendiri yaitu Muhammad Jani. Terus tim layanan pelanggan saya sendiri juga, dan tim pemasaran dan penjualan teman saya Farhan Adi Rosidi. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis usaha. Yang pertama tentunya analisis peluang. Di dalam analisis peluang terdapat analisis pasar, di mana industri fashion aksesoris di Indonesia tumbuh pesat karena tren fashion yang cepat dan pengaruh media sosial. Masyarakat semakin tertarik dengan aksesoris beragam termasuk bernuansa Islami. Nah, target utama kami yaitu wanita yang berumur 18-35 tahun, pria dan anak-anak terutama di perkotaan dengan gaya hidup modern dan daya beli yang tinggi.
Yang kedua yaitu analisis kompetisi. Pasar aksesoris di Indonesia penuh persaingan antara merek lokal dan internasional. Merek lokal unggul dalam adaptasi tren dan preferensi lokal. Sementara merek internasional menawarkan kualitas dan reputasi global. Namun harga tinggi dan kurangnya penyesuaian selera lokal menjadi kelemahan merek internasional yang dapat dimanfaatkan oleh merek lokal. Nah, yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran kami yaitu membangun identitas merek yang kuat dan berbeda seperti e-commerce yang menggabungkan unsur Islami dan juga desain modern adalah kunci sukses pada bisnis kami. Yang kedua yaitu promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok dengan konten yang menarik dan kerjasama dengan influencer efektif untuk menjangkau audiens yang luas. Terakhir yaitu penjualan online di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan situs resmi serta kehadiran fisik di pusat perbelanjaan atau toko pop-up untuk meningkatkan visibilitas dan memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan, baik itu dalam belanja. Baiklah, analisis usaha selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, kekuatan yang kami miliki yaitu desain yang unik dan eksklusif pada produk yang kami buat. Yang kedua yaitu menggunakan bahan berkualitas. Tentunya kami memilih bahan-bahan yang berkualitas seperti mutiara, manik-manik, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, menciptakan produk dengan kreativitas dan inovasi yang baru. Tentunya kami dalam membuat produk, kami membuat dengan kreativitas dan inovasi yang baru, mengikuti tren-tren yang relevan pada saat ini. Yang keempat yaitu meningkatkan kekuatan brand dan pelayanan. Di sini kami untuk kekuatan kami meningkatkan kekuatan brand yaitu yang keempat yaitu meningkatkan kekuatan brand dan pelayanan. Di sini kekuatan kami yaitu memberikan pelayanan yang bagus kepada konsumen agar konsumennya agar hubungan dengan konsumen terjalin dengan baik. Yang kelima yaitu pelayanan yang ramah dan loyalitas pelanggan. Terus yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu harga yang tinggi. Solusi yang kami tawarkan yaitu membuat variasi harga pada produk. Yang kedua yaitu ketergantungan pada tren. Nah, untuk solusi yang kami tawarkan yaitu mengembangkan produk yang sesuai dengan tren yang relevan pada pasar. Yang ketiga yaitu keterbatasan produksi. Solusi yang kami tawarkan yaitu meningkatkan kapasitas produksi yang akan kami buat. Nah, baiklah, yang keempat yaitu modal yang terbatas. Nah, solusi yang kami tawarkan yaitu mencari investor. Nah, bagi teman-teman atau rekan-rekan semua yang ingin menanamkan modal pada bisnis kami sangat antusias sekali, di mana kami membutuhkan sejumlah modal yang besar untuk memproduksi produk yang banyak. Yang kelima yaitu lokasi toko yang tidak strategis. Di sini solusi yang kami tawarkan yaitu meningkatkan penjualan online dengan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu opportunities. Yang pertama yaitu penjualan baiklah, untuk yang ketiga yaitu opportunities. Nah, atau peluang. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang yang kami dapatkan yaitu penjualan online dengan media sosial. Tentunya penjualan online marak di kalangan Gen Z pada saat ini tentunya, dan hal ini menjadi keuntungan atau peluang bagi bisnis kami. Yang kedua yaitu kerjasama dengan influencer lokal untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada ekspansi pasar. Yang keempat ada mengadakan workshop atau tutorial. Yang kelima melayani kostum produk sesuai request dengan konsumen. Baiklah, untuk yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu kompetisi yang ketat. Tentunya di bisnis aksesoris banyak yang membuat brand-brand
baru, membuat brand-brand yang terkenal. Nah, hal ini menjadi kompetensi yang ketat bagi kami. Nah, solusinya yaitu membangun diferensiasi produk yang kuat. Yang kedua, ancamannya perubahan tren yang cepat, di mana solusi yang kami tawarkan yaitu membuat produk yang sesuai dengan tren. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi pada konsumen. Untuk solusi yang kami tawarkan yaitu menawarkan berbagai varian produk yang kami buat, mulai dari 8.000, 13.000 maupun 15.000. Adapun harga yang paling murah yaitu 5.000. Yang keempat yaitu masalah rantai pasokan solusi. Di sini kami menawarkan solusi yaitu menjalin hubungan baik dengan pasokan bahan-bahan yang dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek produksi dan pemasaran. Yang pertama, rencana produksi. Rencana produksi yang kami rencanakan yaitu ada dua. Pertama, rencana produksi langsung dan juga tidak langsung. Untuk rencana produksi langsung, kita melalui beberapa tahap yaitu penelitian dan perencanaan. Yang kedua yaitu pengadaan bahan dan komponen. Yang ketiga, pembuatan prototip. Yang keempat, produksi massal serta membuat jenis produk yang akan diproduksi. Untuk yang kedua yaitu rencana produksi tidak langsung, di mana kami menjual produk orang yang dijual kembali. Untuk yang kedua yaitu rencana pemasaran atau baiklah, untuk yang kedua yaitu rencana pemasaran. Untuk target pasar di sini kami menargetkan mahasiswa, wanita karir, anak-anak dan juga remaja usia 18 sampai 20 tahun ke atas. Untuk strategi pemasaran yaitu kami menggunakan slogan Radiate Modestly We Do Not Dress. Yang kedua yaitu melakukan promosi melalui jaringan media sosial. Yang ketiga yaitu desain pamflet promosi yang unik dan menarik. Yang keempat, menyediakan kostum produk sesuai request konsumen. Yang kelima yaitu menerima pesanan dalam jumlah banyak. Terus yang keenam, bermitra dengan komunitas lokal, influencer, dan kampus perguruan tinggi dan juga sekolah yang ada di sekitar. Yang ketujuh yaitu membuat iklan di jaringan sosial media. Yang kedelapan, menetapkan harga yang sesuai dengan target pasar. Yang kesembilan, meluncurkan produk-produk sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Yang kesepuluh, membangun layanan pelanggan yang ramah, responsif dan profesional. Terakhir yaitu melakukan evaluasi strategi pemasaran. Baiklah, itu saja untuk aspek produksi dan pemasaran. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Yang pertama yaitu tentunya kita membutuhkan biaya peralatan. Di sini kita membutuhkan guntingnya sebanyak 1, tang pelintirnya 1, tang penjepit 1, korek apinya 1. Dimana untuk totalnya yaitu sebesar Rp60.000. Yang kedua yaitu biaya operasional. Di sini kami menambahkan iklan sebesar Rp35.000. Selanjutnya yaitu estimasi bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu mani-mani mutiara besar, sedang, kecil, mani-mani huruf, mani-mani pasir, mani-mani kristal campur, jam ring besar dan juga kecil, eye pin, head pin, rantai, tali kawat, tali karet, tali satin, koper budak, bulatan penahan, serta mani-mani kalung, cincin, gadget, senar bening, dan juga ring gadget. Nah, jika ditotalkan yaitu sebesar Rp255.000. Baiklah, untuk estimasi pendapatan dalam satu kali produksi, kami dapat produksi beberapa produk. Yang pertama, gelang kristal, gelang tali kawat, gelang tali satin, cincin, kalung, dan juga gadget. Di mana gelang kristalnya sebanyak 10, gelang tali kawatnya sebanyak 6, gelang tali satinnya 2, cincinnya sebanyak 30, kalungnya sebanyak 8, dan gadgetnya sebanyak 12. Nah, untuk harga satuannya, gelang kristal dengan harga Rp13.000, gelang tali kawat dengan harga Rp8.000, gelang tali satin dengan harga Rp5.000, cincin dengan harga Rp5.000, kalung dengan harga Rp15.000, dan juga gadget dengan harga Rp10.000. Dimana jika ditotalkan kita mendapatkan pendapatan sebesar Rp510.000. Baiklah, dimana laba yang kami dapatkan
pendapatan yaitu sebesar 510.000, dikurang harga bahan 255.000, dan juga dikurangi dengan harga 35.000 operasional, serta harga peralatan 60.000, di mana kami mendapatkan keuntungan sebesar 160.000 rupiah. Baik. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan uraian mengenai penjelasan bisnis plan aksesoris commerce yang akan kami jalani. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung ke dalam investor commerce, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.